Di sini kita akan melakukan pembahasan mengenai koloid. Koloid adalah campuran hidrogen dengan dua fase, yakni fase terdispersi dan fase pendispersi. Koloid ada tiga jenis, yakni sol di mana zat terdispersinya adalah padat, lalu emulsi di mana zat terdispersinya adalah cair, dan buih di mana zat terdispersinya adalah gas. Ukuran koloid yakni berkisar antara 1 kali 10 pangkat minus 5 hingga 1 kali 10 pangkat minus 7 nanometer. Mentega. Mentega adalah makanan produk susu dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Biasanya digunakan sebagai olesan roti dan biskuit, sebagai perantara lemak di beberapa resep roti dan makanan, dan kadang-kadang bahan untuk menggoreng. Mentega ini teksturnya lembut, berwarna kuning pucat, dan mudah meleleh di suhu ruang. Tekstur ini didapatkan karena bahan utama mentega ini adalah susu. Sekarang kita akan mengecek apakah mentega termasuk koloid ataukah bukan. Kita akan mengoleskannya pada gelas secara menyeluruh, lalu kita senter. Apabila cahayanya mantul, maka mentega ini termasuk suspensi. Apabila cahayanya dihamburkan, maka mentega ini termasuk koloid. Dan apabila cahayanya diteruskan, maka mentega ini termasuk larutan. Di sini kita akan menuangkan blue band ke dalam wadah. Kita kasih air. Lalu kita aduk. Sekarang kita akan menggunakan produk yang baru, yakni selai. Selai merupakan salah satu jenis makanan yang merupakan sari buah-buahan yang telah dihancurkan dan ditambahkan gula dan juga air. Biasanya selai ini sering digunakan untuk sarapan. Normalnya orang Indonesia akan menggunakan ini di atas roti dan akan digunakan sebagai sarapan seperti biasa. Nah, pada saat ini kita akan membuktikan apakah selai ini termasuk koloid juga atau bukan dengan cara yang sama yang seperti mentega tadi. Dan sekarang kita akan menuangkan selai ini dalam wadah berikut. Dan sekarang kita akan membuktikan apakah selai dan mentega ini termasuk koloid atau bukan. Setelah kita melihat uji coba yang telah dilakukan teman kita tadi, itu membuktikan bahwa Kita dapat melihat bahwa background hitam ini tidak tembus dan cahaya terlihat terang di bagian gelas, maka selai ini termasuk ke dalam koloid. selai termasuk ke dalam koloid jenis sol cair karena zat terdispersinya padat dan medium pendispersinya adalah cair. Untuk pembuatannya sendiri yakni dengan cara mekanik atau cara dispresi. Cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar dan padat dengan proses penggilingan yang dapat membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Sifat dari koloid selai ini adalah koagulasi karena mengalami penggumpalan. Kesimpulan dari praktek tersebut adalah bahwa mentega termasuk koloid karena mentega tidak bisa, cahaya yang masuk ke dalam mentega itu tidak berada ke background. Jadi sinar dari senter itu tidak bisa menembus gelas yang ada menteganya ini.
Yang kedua, selai. Selai berarti adalah termasuk koloid juga karena dia tidak bisa sinar tidak bisa menembus gelas tersebut. Demikian video pembahasan koloid menggunakan bahan mentega dan selai. Kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.